Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kita masih ingat pelajaran biologi waktu SD, yaitu metamorfosis. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, meta artinya di antara, sekitar, setelah, morphe artinya bentuk, dan osis bagian dari. Jadi metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan bentuk fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan ini terjadi karena adanya pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal sangat berbeda. Cukup banyak hewan yang mengalami metamorfosis seperti katak, nyamuk, lalat, dan yang paling terkenal adalah kupu-kupu yang berubah setelah menetas dari telur menjadi ulat, kemudian dari ulat menjadi kepompong, dan akhirnya dari kepompong menjadi kupu-kupu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang sama, mirip dengan metamorfosis, juga dipakai dalam sebuah ayat di Alkitab, yaitu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada dua kata yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu menjadi serupa dan berubah. Dalam bahasa Yunani, menjadi serupa adalah suskematisestai. Dari bahasa Yunani, kata dasarnya skema yang artinya bentuk luar, yang selalu berubah-ubah dari hari ke hari, apalagi dari tahun ke tahun. Saat saya berumur 58 tahun, pasti skema atau bentuk luar saya berbeda dari saat saya berumur 2 tahun. Rasul Paulus menekankan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah skema atau bentuk luarmu mengikuti dunia ini. Artinya, janganlah hidupmu menjadi sama dengan cara dunia atau mengikuti cara dunia, seperti bunglon yang menjadi coklat di tempat yang berwarna coklat dan menjadi hijau di tempat yang berwarna hijau. Sebaliknya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah pada Roma 12 ayat 2 ini dalam bahasa Yunani metamorphostai dari kata dasar morphe yang berarti bentuk atau unsur pokok yang tidak berubah-ubah karena ada di dalam diri seseorang. Skema seseorang dapat berubah-ubah, tetapi morfenya tetap sama, tidak berubah. Penampilan seseorang berubah dari usia 2 hingga 58, namun dirinya atau orangnya tetap sama. Yang berubah skemanya, tetapi morfenya tetap. Namun demikian metamorphostai, justru morfe itu mengalami perubahan yang radikal. Berubah dari dalam. Orangnya sama, tetapi berubah. Sama seperti ulat yang berjalan di darat, berbeda dari kupu-kupu yang bisa terbang. Namun keduanya merupakan diri yang sama, yang mengalami perubahan radikal. Berubahlah oleh pembaharuan budi, semakin menunjukkan perubahan radikal, sebab kata pembaharuan di sini merupakan terjemahan dari kata anakainosis, dari kata dasar kainos yang berarti
pembaharuan sifat dan hakikat. Dan perubahan ini berasal atau diawali dari budi, yaitu bagian terdalam dari diri seseorang. Dengan demikian jelaslah bahwa Roma 12 ayat 2 mengajak kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubah dan diperbaharui secara radikal dan total dari bagian terdalam dalam diri kita, agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemampuan membedakan kehendak Allah dan keinginan dunia atau diri sendiri merupakan hal yang sangat penting, sebab kita hidup dalam dunia yang sangat kuat pengaruhnya karena menawarkan berbagai kemudahan dan kenikmatan yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Perubahan dan pembaharuan ini bukanlah penampilan luar yang mungkin penuh kepura-puraan untuk jaga image, melainkan perubahan dan pembaharuan yang sesungguhnya karena terjadi dalam keseluruhan diri kita, diawali dari bagian terdalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan dan pembaharuan apakah yang ingin saudara lakukan? Bagian manakah dari diri saudara yang mesti diubah dan diperbaharui? Tentu kita masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Apapun juga jawaban kita, mari kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan yang memampukan kita untuk berubah dan diperbaharui dari dalam diri kita, agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.